Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 13 Kota Sukabumi, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru SMP Negeri 13 Sukabumi yang bersebar hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita digunakan berkumpul di ruang Majelis Guru SMP Negeri 13 Kota Sukabumi. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru serta Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 13 Kota Sukabumi yang hadir pada pagi hari ini, yang menyempatkan diri dan waktu untuk hadir menunaikan pelaksanaan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dengan tema budaya positif di sekolah. Baik, pada Bapak Ibu semua, kami sampaikan pada kesempatan kali ini kami mohon izin Bapak Ibu semua untuk memaparkan sedikit tentang budaya positif yang ada di SMP di 13 Sukabumi, yang mana nanti ada beberapa hal yang harus kita diskusikan bersama, yang mungkin nanti perlu menjadi pertimbangan bagi kita bersama, mana yang kurang kita tambahkan, mana yang salah-salahnya nanti berlebih kita bisa kurangi kembali. Mungkin Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai yang pertama. Baik, jadi ini materi pertama kita Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, mungkin saya mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Eko Prasetya Desta, bidang studi yang diajar. Kalau basicnya Bapak Ibu, saya satu pendidikan matematika, tapi tahun ini sebagai guru BKTIK. Dan mungkin kami alhamdulillah pada tahun kemarin itu dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah juga sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak kurang lebih hampir 2 bulan perjalanannya Bapak Ibu. Jadi memang kali ini di sana kami ada sekitar satu kelompok itu ada 16 orang. Terutama untuk kelompok saya, kami satu kelompok itu ada 5 orang. Yang mana nanti alhamdulillah saya sebagai ketua kelompok dari kelompok yang saya pimpin. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu, tidak perlu banyak lebar dalam perkenalan kali ini. Mungkin kita langsung ke materi pertama Bapak Ibu. Jadi ada breaking Bapak Ibu, saya mohon izin nanti mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar untuk menjaga suasana. Mungkin ada yang ngantuk dan lain-lain. Kita mohon saya izin Bapak Ibu untuk dapat berdiri sebentar saja Bapak Ibu. Ini mohon izin Bapak Ibu, saya agak memimpin di depan Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir lagu yang akan kita nyanyikan ya Bapak Ibu, kita akan flashback ke masa-masa kecil kita Bapak Ibu. Jadi judul lagunya itu pada hari Minggu Bapak Ibu. Saya mau izin Bapak Ibu ya. Gerakannya gini aja Bapak Ibu. Ini pada hari Minggu turut ayah ke kota. Coba Bapak Ibu, saya mau izin Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu. Dari awal 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik teman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Oke, sebentar yang terakhir Bapak Ibu, temponya kita percepat. Jadi sampai sini Bapak Ibu. Baik, kembali Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik teman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara kuda. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya ingin kembali. Jadi sebenarnya terima kasih ya Bapak Ibu sudah kita hari ini sebenarnya Bapak Ibu untuk gerakan ini hanya melatih otak kiri dan otak kanan saja. Berarti penggunaan otak tengah sangat diperlukan dalam hal
hal seperti ini. Kita hanya mencairkan suasana Bapak Ibu. Baik, sampai sini Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, jadi ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati bersama sebagai kesepakatan forum kita pada hari ini, sehingga forum hari ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi ada kesepakatannya, sudah ada 4 gambaran yang sudah kami berikan. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu boleh menambahkan. Jadi mungkin inginnya seperti apa bisa disampaikan Bapak Ibu. Kita mulai yang pertama, bebas memberikan pendapat. Maksudnya adalah selama pelaksanaan kegiatan forum kali ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan mungkin sebebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat, masukan atau kritikan terhadap apa yang akan disampaikan. Itu yang kesepakatan yang pertama. Bisa kita sepakati ya Bapak Ibu? Yang kedua, yaitu boleh bertanya Bapak Ibu. Ini susah juga rasanya ketika ada hal seperti ini, ada yang tidak diizinkan bertanya. Ini susah ini. Jadi silakan kita izinkan bertanya Bapak Ibu. Mana tahu ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Kemudian yang ketiga, berpikiran terbuka. Maksudnya adalah apa yang kita sampaikan nanti kita berpikiran untuk kepentingan bersama Bapak Ibu. Plong saja, tetap dengan target kita mencapai apa yang berguna atau untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian ini Bapak Ibu, makan dan minum bagaimana? Kita izinkan tidak Bapak Ibu? Jadi diizinkan Bapak ya, biar suasananya lebih tidak kaku Bapak Ibu. Kita cairkan saja suasananya. Jadi kita izinkan untuk makan dan minum, kita izinkan. Asal jangan makan berat Bapak Ibu. Kalau makan nasi nanti nggak fokus lagi penyampaiannya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambahkan? Mungkin contoh menghargai ketika teman lain menyampaikan pendapat. Ya, adalah kita makan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Kalau masih ada silakan, kalau tidak kita lanjutkan untuk materi berikutnya Bapak Ibu. Oke, baik. Berarti penambahannya Bapak Ibu mulai dan selesai tepat waktu Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi bebas memberikan pendapat, boleh bertanya, berpikiran terbuka, kemudian makan dan minum juga diizinkan, kemudian menghargai teman yang sedang menyampaikan pendapat, dan yang berikutnya adalah mulai dan selesai tepat waktu. Saya pikir satu poin yang paling penting di sini nih Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Karena sebelum kita hari kita mulai, kita berdoa nanti sebentar Bapak Ibu demi kelancaran dan kesuksesan kita pada pagi hari ini. Masih ada Bapak Ibu? Ya, baik. Jadi kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bebas memberikan pendapat, kemudian yang kedua boleh bertanya, yang ketiga berpikiran terbuka, yang keempat diizinkan untuk makan dan minum, yang kelima menghargai teman yang sedang menyampaikan pendapat, yang keenam mulai dan menyelesaikan kegiatan tepat waktu, dan yang ketujuh adalah berdoa. Jadi karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama, maka ini harus kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi maka dari itu sebelum kegiatan hari ini kita mulai, ada baiknya kita mengadakan tangan menghadap Allah SWT. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dihindari dari hal yang membahayakan kita bersama. Dengan mengawali membaca basmalah, berdoa, menjaga di kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan mengawali membaca doa tadi, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar sampai akhirnya nantinya. Mungkin demikian. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; yang ketiga, motivasi perilaku manusia; yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah;
Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi ketujuh poin ini tentulah harus tetap ada di setiap sekolah, dengan tujuan ketika ini terlaksana maka budaya positif di sekolah tersebut boleh disimpulkan dan berjalan dengan baik. Ini yang perlu disampaikan. Kita akan selesaikan ini nanti Bapak Ibu. Akan ada step-step poin-poinnya juga akan kita selesaikan per poinnya. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita dari awal sejak kurikulum Merdeka ini kita sudah sangat mengenal dengan namanya profil pelajar Pancasila yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional. Dan memang kali ini ada beberapa poin yang atau beberapa item yang perlu kita pahami dalam profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu poin pertama. Poin kedua adalah mandiri. Poin ketiga bernalar kritis. Poin keempat kreatif. Poin kelima bergotong royong. Dan poin keenam berkebinekaan global. Jadi ada 6 poin inilah yang merupakan item-item dalam poin profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah kesalahpahaman kita dalam teori kontrol yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya adalah bahwa kita guru, yang terpikir di otak kita sebagai guru adalah bahwa kita sebagai di sekolah itu mengontrol, tugas kita mengontrol murid. Sebenarnya ini satu buah kesalahan Bapak Ibu. Pemahaman yang agak sedikit keliru ketika guru datang ke sekolah itu mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengilusikan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah bahwa dalam pikiran kita bahwa penguatan positif yang kita berikan kepada murid selama ini itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya adalah di sini bahwa kita selaku guru yang tentunya bagi orang dewasa di sekolah ini itu beranggapan bahwa kita mempunyai wewenang untuk memaksa siswa kita melakukan apapun. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berpikir selama ini ketika mungkin siswa kita melakukan kesalahan di Bapak Ibu, mungkin si A ini salah, kemudian kita berikan penguatan, kenapa siswa melakukan kesalahan sedemikian, kenapa bisa demikian. Bapak agak menyesal, mungkin Bapak agak kecewa dengan apa sudah kamu kerjakan. Dalam pikiran kita adalah ketika kita menyampaikan hal demikian, siswa tersebut merasa bersalah dan mungkin akan lebih baik ke depannya. Tetapi tidak semuanya demikian Bapak Ibu. Dan itu bukanlah langkah terbaik yang bisa kita ambil ketika menyelesaikan sebuah permasalahan dari siswa atau murid kita sendiri. Ini adalah suatu pemahaman yang mungkin selama ini agak sedikit keliru dari apa yang terjadi di berbagai sekolah. Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya contoh, stimulus respon, realitas kita sama. Kita memikirkan bahwa sebenarnya semua kita realitanya kita sama. Dalam otak kita hari ini meyakini bahwa dalam realita baik itu murid ataupun guru itu sama. Teori kontrolnya adalah bahwa sebenarnya kita itu berbeda. Itu sebenarnya terjadi antara si A, B, C sampai Z itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam pikiran kita bahwa semua orang itu memandang sama tentang terhadap suatu hal. Mungkin contoh ada satu hal tentang A, kita akan berikan pandangan tentang jam dinding yang ada di depan kita. Dalam pikiran kita semua orang berpikiran oh jam itu bulat. Tetapi sebenarnya tidak. Memandang bahwa jam itu berwarna putih. Itu juga benar Bapak Ibu. Oh ada yang memandang oh jam itu berwarna hitam. Benar, pinggirnya juga berwarna hitam. Maksudnya adalah bahwa pemikiran dan pandangan kita terhadap satu hal itu berbeda-beda, bukanlah sama. Itu maksudnya yang kedua. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kesimpulan yang ketiga ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan orang lain bisa berpandangan sama dengan apa yang kita ada dalam pikiran kita. Ketika kita beranggapan itu salah, maka semua orang yang ada di sekolah ini beranggapan itu salah. Tidak Bapak Ibu, karena semua kita memiliki pandangan dan paradigma berbeda-beda.
Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Perlu kami sampaikan bahwa ketika mungkin siswa atau murid kita melakukan suatu kesalahan, itu kita menyampaikan, wah dia bukan berarti dia berkesalahan. Sebenarnya pandangan ini yang harus kita rubah mulai sekarang Bapak Ibu. Karena saya pikir tidak mungkin seorang manusia tersebut ataupun kita sendiri melakukan sesuatu tanpa ada dorongan atau motivasi di dalam diri sendiri. Tanpa ada tujuan, mereka tidak akan melakukan apapun. Ketika kita akan melaksanakan sesuatu atau melakukan sebuah perbuatan apapun itu, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas dari diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin melaksanakan hal demikian. Jadi perlu kita ubah pola pikir yang demikian. Yang kelima, dalam otak kita yang terpikir adalah bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Kita beranggapan sebagai kepala sekolah, sebagai pemegang kuasa tertinggi di sekolah bisa mengontrol kita sebagai guru. Yang sebenarnya adalah yang hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu yang sebenarnya. Karena kesimpulan intinya adalah bahwa motivasi intrinsik itu lebih besar daripada motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini bersama ini. Mengontrol orang lain adalah maksud kita adalah bahwa mungkin selama di sekolah ini kita bisa mengarahkan siswa kita ingin jadi seperti apa. Dia harus seperti ini, dia harus seperti itu. Itu yang dalam pikiran kita. Yang sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol itu Bapak Ibu. Kita hanya bisa membiarkan mereka atau membantu mereka menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan cita-cita atau keinginan mereka lah hari ini. Tugas kita memfasilitasi dan memberikan support pada hal demikian. Itu yang sebenarnya. Bukan kita mengatur hidup siswa menjadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksud di sini adalah Bapak Ibu, ketika mungkin ketika kita memiliki suatu keinginan terhadap sesuatu, ada bentuk paksaan kita terhadap siswa kita. Contoh, kamu harus juara kelas, kamu dapat nilai tertinggi dalam bidang studi ini, kamu jadi seperti ini dalam kegiatan ini. Yang sebenarnya adalah perlu ada kolaborasi antara kita dengan siswa kita. Apakah kamu menyukai pelajaran ini? Tidak Pak, saya tertarik dengan pelajaran yang lain. Jadi ketika pelajaran-pelajaran lain yang memang benar-benar menjadi suatu hobi dari mereka, otomatis itulah yang akan kita support selalu Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan, tapi biarkan mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Kemudian mode berpikir menang kalah. Maksudnya adalah selama ini kita selalu memberikan pemikiran terhadap siswa kita. Ketika kamu nanti persiapan ini kamu saya kalah menang. Kalau kamu rajin kamu menang, kalau tidak kamu kalah. Sebenarnya kemenangan itu kita mengajarkan dari sekarang bahwa setiap perlombaan itu kita pasti akan menang. Kenapa demikian? Sama halnya seperti kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan Barisan Indah yang baru kita lewati, saya selalu menyampaikan bagi saya pribadi mungkin selaku yang mungkin mengajar anak-anak kita semua di sekolah ini dalam baris berbaris terutama, kemenangan bagi saya bukanlah ketika mereka mendapatkan piala hari ini Bapak Ibu. Bagi saya hari ini ketika mereka bisa paham mengerti akan LKBB dan lain-lain, itu sudah sebuah kemenangan bagi saya. Karena apa? Sebelumnya mereka tidak bisa langkah tegak. Sebelumnya mereka tidak bisa istirahat di tempat yang benar. Sebelumnya mereka tidak bisa hormat yang benar. Bahkan sebelumnya mereka tidak punya kemampuan untuk tampil hari ini di depan. Tetapi dengan pelaksanaan kegiatan Barisan Indah kemarin, hal kemenangan yang mungkin saya pribadi dapatkan yang mereka dapatkan apa? Mereka keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Selama ini kita minta mereka maju, mereka nggak berani maju. Mereka tampil, mereka tidak berani tampil. Kita minta mereka kebimbing, mereka tidak bisa. Tapi kali ini semua itu sudah mereka lewati dan mereka mampu menyelesaikan itu. Itu suatu nilai plus yang harus yang perlu saya apresiasi terhadap apa yang sudah siswa dan murid kita kerjakan hari ini. Jadi ini adalah gambaran paradigma yang harus kita ubah selama ini Bapak Ibu. Yang mungkin selama ini kita pribadi saja, ketika kita mempunyai keinginan, saya pikir orang lain akan bisa menghambat keinginan kita. Itu suatu bentuk bahwa kita punya kehendak masing-masing, bukan dikontrol oleh orang lain. Ini demikian Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin positif. Ini kita akan masuk materi disiplin positif Bapak Ibu. Ini dia. Saya boleh memberikan sedikit gambaran Bapak Ibu. Saya minta gambaran dari Bapak Ibu juga kira-kira kenapa kegiatan Barisan Indah kali ini boleh dikategorikan sebagai kegiatan disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa berikan pendapat Bapak Ibu. Ini kegiatan kita Barisan Indah nih. Kenapa mungkin kegiatan ini dimasukkan ke dalam kategori disiplin positif? Mungkin ada yang bisa berikan gambaran Bapak Ibu? Dari yang Bapak Ibu, ya yang dari Bapak Ibu lihat saja sejauh ini, kira-kira kenapa ini bisa masuk kategori disiplin positif? Mungkin ada yang bisa berikan pendapat Bapak Ibu?
Mungkin sebelumnya kalau gambar contoh yang bisa saya berikan duluan, mungkin sebelumnya siswa kita setidaknya tidak mampu mengontrol diri sendiri dengan biasanya datang terlambat. Sekarang mereka ketika latihan mereka sudah datang tepat waktu. Berarti mereka sudah disiplin terhadap waktu. Itu yang pertama. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada gambar lain kenapa ini masuk kategori disiplin positif? Saya Bapak Ibu ketika selesai mereka tampil kemarin, tangisan pertama mereka keluarkan mereka sukses Bapak Ibu, padahal mereka tidak juara. Jadi sampaikan Bapak Ibu semua. Mereka nemui saya, Pak terima kasih Pak. Seolah-olah yang mereka sampaikan itu adalah sebuah kejuaraan Bapak Ibu. Mereka tampil merasakan seolah mereka dapat prestasi terbaik dari apa yang mereka tampilkan. Sebenarnya mereka belum juara Bapak Ibu. Sampai detik ini pengumuman bersindah pun belum. Tapi mereka ketika mereka selesai, mereka bubar dari barisan mereka, ada suatu bentuk kepuasan dari mereka yang mereka sampaikan ke saya pribadi, Pak, alhamdulillah Pak, kami sudah selesai. Tangisan-tangisan itu bukan tangisan karena mereka sendiri macam tidak Bapak, mereka puas dengan apa mereka kerjakan hari ini, meskipun tidak juara. Jadi saya harap ini disiplin positif yang harus kita bangun dari hari ini Bapak Ibu semua. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah materi tentang motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu setiap berperilaku atau melakukan sesuatu Bapak Ibu, mereka pasti punya motivasi tersendiri terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita pun secara pribadi, kita tidak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa adanya motivasi atau dorongan, baik itu dari luar ataupun dari dalam. Tetapi saya menyimpulkan hari ini bahwa motivasi dari dalamlah yang paling kuat Bapak Ibu dibandingkan motivasi dari luar. Yang disiplin positif, seperti kita bahas tadi Bapak Ibu. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini atau yang kita yakini. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman ataupun hukuman. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu adalah kata disiplin positif di sini bahwa mereka tersebut melaksanakan sesuatu tanpa karena hal lain. Contoh, tolong bantu antar itu nak, nanti Bapak Ibu kasih uangnya. Kalau bisa nanti Bapak kasih penghargaan berupa nilai. Ketika mereka lakukan sesuatu kita berikan satu buah penghargaan atau lain. Kalau kamu tidak mengerjakan kamu saya hukum. Kata-kata itu yang sebenarnya memang belum yang harus kita yang harus kita upayakan dari sekarang, bahwa tanpa itu mereka mau bekerja. Tanpa itu mereka mau berbuat, tanpa itu mereka mau belajar. Ini yang harus kita terapkan dari kita belajar untuk memperbaiki dan menerapkan dari sekarang Bapak Ibu semua. Terkadang tidak, oke yang bisa nanti yang paling cepat nanti Ibu kasih nilai tambahan, kan reward ke Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu, misalkan contoh siswa kita nanti sore tolong bantu, contoh saya kemarin Bu, saya minta bantu mereka untuk buat beberapa hal di sekolah ini. Tolong bantu datang nanti sore ya. Datang nanti sore. Kalau mereka datang dengan tujuan untuk mendapatkan nilai, mereka belum memiliki budaya positif dalam dirinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka datang karena sesuatu hal. Berupa apa itu? Berupa reward atau penghargaan. Tapi ketika mereka datang ke sini karena memang keinginan mereka ingin membantu untuk kebaikan sekolah, sebenarnya itu beras itu yang harus kita bangun dari hari ini. Ini Bapak Ibu semua. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, kata penekanan di sini itu adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang muncul di dalam diri sendiri. Karena bagaimanapun juga motivasi dari dalam diri sendirilah yang paling kuat dibandingkan motivasi datang dari orang luar. Tugas kita orang luar hanya menasihati, memberikan support, tapi support dan motivasi terbesar tetap pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita Bapak Ibu. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Maksudnya adalah motivasi-motivasi bagi manusia itu melakukan segala sesuatu itu ada 3 hal motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh siswa kita, besok kita masuk jam 7.15 terlambat kita akan hukum pilih sampah. Daripada mereka pilih sampah, mereka datang tepat waktu Bapak Ibu. Jadi motivasi yang muncul hari ini, kedatangan mereka hari ini karena mereka takut dihukum. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya siswa yang mungkin buat tugas atau yang rajin datang ke sekolah. Oke, yang tidak akan pernah alfa nanti ibu akan kasih imbalan dengan nilainya segini, atau akan dapatkan nilai A.
atau dapatkan nilai C atau B segala macam. Itu adalah satu bentuk motivasi yang ada pada diri kita karena ingin mendapatkan imbalan atau reward dari apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya ini target kita, Bapak Ibu. Dari tiga motivasi ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Karena apa? Ingin takut dihukum karena hukuman dari orang lain, atau ingin dapatkan nilai karena pemberian dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Tapi yang hari ini yang kita harapkan adalah mereka mampu menjadi apa yang mereka inginkan dengan menghargai apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya adalah mereka semua siswa kita atau murid kita melakukan segala sesuatu itu, Bapak Ibu, karena keinginan dari mereka sendiri, bukan karena dorongan atau karena hal lain seperti imbalan ataupun hukuman dari kita. Itu adalah tiga motivasi yang perlu alasan bagi manusia melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu. Iya, hukuman. Seperti yang pertama tadi, Bapak Ibu. Terkadang ketika mungkin siswa kita setelah melakukan segala sesuatu hal, mungkin apakah itu terlambat ataukah itu nanti mungkin mengganggu temannya. Terkadang ada tiga hal yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu, secara gambaran umumnya. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini biasanya akan terjadi tanpa terencana. Kenapa? Karena masalahnya tidak direncanakan, Bapak Ibu. Terjadi masalah pada saat itu, hukumannya pada saat itu kita pikir itu kita kerjakan, tidak direncanakan. Kemudian kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu dia pemberian hukuman, Bapak Ibu, karena murid tidak tahu mereka ketika salah mereka akan diapakan, mereka nggak tahu, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersifat satu arah. Kenapa bersifat satu arah? Karena hukuman yang diberikan itu adalah berdasarkan kehendak kita selaku majelis guru atau guru yang mengajar, bukan dari keinginan mereka. Ketika mereka salah, yang hukum kan kita ingin hukum mereka, bukan mereka ingin dihukum sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, berupa hukum fisik atau psikis. Nah ini, Bapak Ibu, terkadang kita sering menghukum siswa dengan cara mungkin contoh, kalau kita selama ini di sekolah ini mungkin dengan cara kita beri hukuman yang mengambil sampah dengan segala macam bentuk kelebihan dan kekurangannya. Dengan pengambilan sampah mungkin ada dampak positifnya, Bapak Ibu, yaitu kita mengajarkan mereka untuk hidup bersih. Tapi kalau untuk hari ini berupa hukuman fisik, contohnya Bapak Ibu, kita minta kita push up kan, atau kita suruh squat jam, itu sebenarnya dalam aturan kita seperti itu salah sebenarnya, Bapak Ibu. Itu sebenarnya. Yang kedua, ada konsekuensi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dari institusi ini, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, beda dengan hukuman, Bapak Ibu. Konsekuensi sudah terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Maksudnya apa? Misalkan sekolah kita ini masuk jam 7.30, kemudian mereka terlambat, mereka akan dihukum. Itu bukan berupa hukuman namanya, Bapak. Itu konsekuensi. Karena apa? Karena itu sudah mereka sepakati juga dan mereka sudah tahu kalau hari terlambat akan ada hukumannya. Nah, itu dia, Bapak Ibu, beda antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi ketika siswa kita datang terlambat kemudian mengambil sampah, itu bukan hukuman, Bapak Ibu, itu konsekuensi atas apa mereka kerjakan. Jadi kesimpulan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi apa? Hanyalah kesepakatan, Bapak Ibu. Kalau hukuman mereka nggak tahu apa yang akan kita kerjakan, mereka terlambat, contoh mereka di kelas tidak buat tugas, apa hukuman dari kita? Kecuali ada kesepakatan yang sudah kita sepakati bahwa ketika terlambat kita buat seperti ini. Itu konsekuensi namanya, Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, jelas. Namanya juga sesuatu tidak sesuai dengan keinginan mereka, pasti mereka tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Maksudnya kita selalu memantau murid dari A sampai Z lah. Ya memang demikian, Bapak Ibu, kita pun di sekolah lain juga saya pikir hampir sama. Tapi saya meyakini hari ini bahwa semua kita kerjakan tentu untuk kebaikan murid, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih baik lagi, Bapak Ibu, adalah ini, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti saya sudah buat dua buah video kemarin, Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi ini, Bapak Ibu. Nanti ada segitiga restitusi namanya. Jadi kami diminta membuat video kemarin, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan siswa dengan cara restitusi ini. Jadi nanti saya akan perlihatkan videonya. Mungkin kita lanjut dulu, Bapak Ibu. Sampai sebelum ke materi kebutuhan dasar manusia, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanyakan, silakan, Bapak Ibu. Ya, silakan, Bu. Ya, betul.
sebagai guru memunculkan motivasi intrinsik tersebut tanpa adanya tadi hukuman atau ujian. Kenapa itu yang bisa kita lakukan? Oke, terima kasih Bu. Saya sedikit langsung menanggapi saja. Jadi kesimpulan yang selengkap hari ini adalah bagaimana cara kita memunculkan motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Terkadang begini Bu, saya juga pernah menemukan masalah ini dan juga pernah ditanyakan ke saya pada saat kegiatan sebelumnya juga ada kegiatan hampir yang sama. Saya juga pernah menjadi materi kegiatan kepermukaan juga materi yang bersama. Bagaimana mereka yang tertarik untuk kegiatan permukaan tanpa ada dorongan paksaan karena permukaan itu wajib. Itu pernah saya sampaikan. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, mereka akan melaksanakan sesuatu yang mereka senangi. Mereka akan mengerjakan sesuatu yang mereka suka. Jadi untuk memunculkan, mungkin contoh hari ini saya mungkin selaku guru, contoh mungkin hari ini TK, contoh hari ini saya mengajar guru bidang studi TK. Jadi apa yang akan saya kerjakan, semoga mereka mau datang ke sekolah dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya membuat sebuah contoh pembelajaran yang hari ini terikat atau tersentuh langsung dengan mereka. Contoh kemarin kan di kelas 1 Bapak Ibu, kemarin saya minta mereka menggunakan aplikasi Canva Bapak Ibu. Aplikasi Canva yang saya minta mereka untuk membuat sebuah brosur atau sebuah pamflet pengumuman tentang perlombaan game online. Saya tahu Bapak Ibu, mereka sangat tertarik sekali dengan namanya game. Jadi hari ini saya juga tidak akan buat kegiatannya Bapak Ibu. Saya pastikan game online tidak akan saya perlombakan di sekolah ini. Tetapi hari ini kenapa saya pilih game online Bapak Ibu? Karena saya meyakini kebanyakan siswa kita mau game. Jadi setidaknya dengan game online berpikir, oh ada game online. Itu suatu daya tarik yang akan muncul dari diri mereka sendiri karena mereka hobi dengan hal demikian. Yang sebenarnya target pribadi kita adalah mereka mampu menggunakan apa saja item-item yang ada pada Canva. Jadi dengan berkreasi itu mereka sudah tahu, oh game online itu seperti ini. Oh Pak, kemarin ada salah satu yang bertanya di kelas 9, Pak, game ini kayak gini Pak. Ya, oh kami pakai pistol ini Pak, terserah. Jadi sampai bentuk pistol tembakan yang akan digunakan pun bertanyakan Bapak Ibu. Itu satu bentuk mereka sudah tertarik. Karena apa? Karena bersentuhan langsung dengan mereka. Jadi hari ini cara kita memunculkan motivasi intrinsik ini adalah Bapak Ibu memang agak sedikit sulit karena ini memang kita memunculkan pada diri sendiri orang lain, bukan diri kita. Setidaknya kita berusaha untuk memunculkan segala sesuatu, memunculkan motivasi ini dengan cara melakukan segala sesuatu yang mungkin ada sangkut pautnya langsung dengan mereka. Mereka dilibatkan dalam hal itu, gitu. Apakah mungkin bersentuhan langsung dengan kegiatan mereka sehari-hari, mungkin entah itu sepak bola dan lain-lain, itu bisa kita gunakan. Tetapi kalau hari ini kita minta, nanti tolong bantu Bapak yang untuk buat kegiatan ini. Mereka tidak tahu kegiatan apa itu Bapak Ibu, mereka sangat tidak akan ingin Bapak Ibu. Sangat tidak akan ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Karena apa? Tidak bersentuhan langsung dengan mereka. Tapi kalau kali ini kegiatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini, ada sangkut pautnya dengan mereka, mereka akan mau Bapak Ibu. Itu contoh. Atau mungkin yang kedua, misalkan hari ini saya sangat meyakini Bapak Ibu. Saya tadi juga sempat cerita tadi dengan ibu-ibu yang di sebelah juga sampaikan. Siswa kita ini atau siswi kita ini lagi di fase-fase yang memang minta perhatian agak berlebih. Mereka semua melakukan itu ada motivasi dari diri mereka sendiri untuk minta diperhatikan. Jadi sekarang tindakan tugas kita saya pikir adalah bagaimana kita mengarahkan. Bagaimana kita mengarahkan, menjadikan sesuatu hal mungkin contoh di kelas. Kalau di kelas itu Bapak Ibu, pencerita kita sebagai guru agak mungkin contoh kita belajar ini, mungkin suasana udah mulai ngantuk, bosan, kita alihkan dengan cerita-cerita tentang anak muda. Saya pikir mereka aktif Bapak Ibu, ribut mereka lebih dari kita. Itu pasti Bapak Ibu. Apalagi masalah pacaran selesai masalahnya. Waktu nggak cukup 1 jam Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu memang langsung bersinggungan dengan mereka. Gitu, mereka sedang berada pada fase itu, mereka sedang menikmati proses itu. Saya yakin pasti akan tertarik hal demikian. Mungkin solusinya adalah yang pertama untuk saya tadi Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan usahakan memang ada mereka dilibatkan lah mungkin dan bersama langsung dengan mereka. Mungkin demikian Bapak Ibu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan masuk materi kepada kebutuhan dasar manusia. Selaku manusia Bapak Ibu, kita tentu memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Mungkin ini gambar-gambar kecilnya Bapak Ibu. Pengertian. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah ini kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tentu kita menginginkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang orang inginkan. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan itu berupa apa saja nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu.
kita kembalikan ke murid kita Bapak Ibu, karena memang tugas kita hari ini selaku guru, terutama dalam kurikulum Merdeka ini menghamba kepada murid atau berpihak kepada murid. Maksudnya adalah kita bukan menyembah kepada murid Bapak Ibu, tetapi kita berusaha untuk menjadikan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Pak, apa saja kebutuhan dasar itu? Tidak Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa contoh kebutuhan dasar bertahan hidup Bapak Ibu? Makanan, kemudian pakaian yang kita pakai, tempat tinggal atau rumah kita, keamanan, kita merasa aman, kemudian kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar yang pertama. Itu dinamakan sebagai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang artinya di sini dikatakan sebagai rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi maksudnya seperti yang tadi, yang pertama itu kalau boleh dari PS itu kebutuhan primer ya. Mungkin Bapak Ibu guru PS, maaf nanti kalau saya salah. Jadi memang kebutuhan bertahan hidup ini memang kebutuhan primer lah, yang wajib memang harus ada. Ya primer, iya Bu. Kalau salah mohon maaf. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, itu power, kekuatan. Yaitu kita punya kebutuhan untuk harga diri kita, keinginan untuk dianggap atau diakui, itu memimpin, berprestasi dan didengarkan. Semua kita pasti ingin didengarkan orang lain. Siapa yang tidak ada, mungkin ada manusia yang mendengarkan, saya pikir tidak ada. Ini adalah satu bagian dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan poin keempat adalah kebebasan. Yang pertama mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan atau fun, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi dari 5 poin ini adalah 5 poin atau kelima kebutuhan dasar dari seorang manusia. Kita satu manusia pasti menginginkan ini Bapak Ibu semua. Dan inilah poin-poin atau kebutuhan dasar yang ada pada diri kita semua. Pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh kebebasan, semua kita pasti ingin bebas Bapak Ibu, tidak mau ditekan. Karena apa, kita berdiri di atas kaki dan tanah sendiri, ya, itu demikian gambarannya Bapak Ibu. Kita lihat, ini ada contoh Bapak Ibu. Studi kasus. Ini saya buat sebuah permasalahan, ada sebuah permasalahan yang akan kita coba selesaikan bersama Bapak Ibu. Termasuk nanti contoh penyelesaian ini juga ada. Pertama, Ibu Zulaika adalah wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Jadi ini ada salah satu murid di kelas 9, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang teman mereka yang paksa. Jadi Tommy ini sering minta bekal makan siang temannya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal demikian? Jadi dengan kasus Tommy yang sering meminta bekal makan siang temannya Bapak Ibu, kita diminta memikirkan kalau kita berada pada posisi Ibu Zulaika ini selaku wali kelas 9, apa yang akan kita kerjakan? Dan kira-kira apa alasan Tommy tadi mengambil atau meminta makanan bekal makan siang temannya? Ini alasan Tommy. Setelah kita tanyakan ke Tommy, jawaban Tommy begini Bapak Ibu. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi alasannya Tommy melakukan itu adalah Bapak Ibu semua, karena Tommy ini kelaparan jam siang, ya tidak makan wajar lapar ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya makan bekal untuk makan siang, berarti orang tua tidak menyiapkan dari rumah Bapak Ibu. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy, yang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Coba kita cek. Nih, bertahan hidup salah satunya adalah makanan Bapak Ibu. Karena dia tidak mendapatkan porsi makanan yang cukup atau tidak makan, akhirnya Tommy ini melakukan sebuah perbuatan yang tidak terpuji lah hari ini dengan memaksa minta bekal makan siang temannya. Ini jawaban Tommy. Kemudian karena dia juga merasa di samping tidak disiapkan bekal makan siangnya, karena dia juga merasa senang temannya memperhatikan dia Bapak Ibu. Nah, ini ada dua poin kedua nih. Kalau tadi senang dipikir, kedua senang diperhatikan. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya diperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah
kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Jadi hari ini ada dua alasan sejauh ini yang baru sampai poin kedua nih Bapak Ibu. Alasan Tommy melakukan hal itu, yang pertama adalah karena kelaparan tadi, yang kedua dia minta orang tuanya memperhatikannya Bapak Ibu. Berarti ada dua kasus Tommy ini, tidak disiapkan bekal, dan yang kedua tidak diperhatikan orang tuanya. Kemudian alasan ketiga, dia punya alasan kenapa ingin mengambil bekal makan siang temannya adalah karena temannya jadi takut dan dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi Tommy ini yang berkuasa Bapak Ibu. Maka sebetulnya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy dalam kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar kekuasaan. Berarti dia ingin punya power Bapak Ibu, ingin punya kekuatan jelas bahwa saya paling bagus di sini. Nah, itulah gambarannya. Jadi alasannya demikian. Dia ingin pertama tadi ingin yang pada teman tadi pertama tadi kita lihat dia ingin orang tuanya tadi ingin bertani karena kelaparan, yang kedua karena minta diperhatikan, yang ketiga ingin berkuasa. Dan 3 poin. Ini yang keempat. Banyak alasan Tommy ini ya. Yang keempat alasan Tommy melakukan hal itu adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Berarti ibunya cukup peduli nih Bapak Ibu. Jadi cuma bosan di sini karena selalu membawa bekal yang sama. Wah, dia bervariasi makanan kayak ini. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi dia udah bosan, tiap hari sambalnya dendeng terus, ini sambal lain, mungkin demikian. Itu dia. Kemudian karena ia ingin melakukan karena ia iseng saja, iseng katanya Bapak. Kemudian ia ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Nah ini anaknya unik juga nih Bapak Ibu. Sengaja mengambil bekal makannya supaya dia teman itu kesal saja. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu deh. Jadi ketika teman-temannya itu kesal dengan tingkahnya, dia merasa senang, lucu rasanya. Maka yang sedang dipenuhi oleh Tommy hari ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan tadi Bapak Ibu, bahwa ada beberapa alasan seperti permasalahan Tommy tadi, ingin berkuasa, ingin diperhatikan, dan semua itu memang tentu Bapak Ibu. Saya pun maaf, saya mengalami yang sama di sekolah ini. Baru tadi setingkat tadi Bapak Ibu sampai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, siswa atau siswi kita ini mungkin di fase-fase yang sedang dalam tahapan-tahapan berita Bapak Ibu. Mereka ingin minta perhatian kepada kita untuk memperhatikan apa yang sedang, mungkin apa mereka ingin jadi pusat perhatian lah. Mungkin satu hal kecil pun mereka minta diperhatikan, minta selalu ditegur. Yang sebenarnya mereka tahu itu salah, tapi mereka ingin ditegur. Nah itu adalah satu bentuk yang hari ini menurut saya pribadi selaku yang siswa kita kerjakan atau murid kita kerjakan hari ini adalah ingin diperhatikan Bapak Ibu. Berarti ada satu kebutuhan yang ingin mereka penuhi dan kebutuhan dasar manusia tadi. Itu gambarannya Bapak Ibu. Oke, ada sebuah video motivasi Bapak Ibu. Ini kita anggap teamwork kita dalam sekolah ini. Jadi ini sedikit gambar motivasi saja Bapak Ibu tentang suasana di sekolah yang harus kita pertahankan hari ini. Perlu ada seorang pemimpin yang mampu memimpin anggotanya
mengarahkan anggotanya ke arah yang lebih baik. Itu masih kesimpulannya. Jadi dengan mimpi kita lebih kuat, kemudian kita menjadi, jadi semua itu perlu kita arahkan dengan baik Bapak Ibu. Perlu ada kerjasama dan kekompakan di sekolah ini. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Posisi kontrol institusi, ini kita mungkin hampir sampai di penghujung ini Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi dalam suatu permasalahan, mungkin dalam masalah siswa, jadi siswa ini kita bisa bertindak dalam posisi 5 ini. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai pemantau saja, bisa sebagai teman, atau bisa sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ini bisa memposisikan 5 posisi ini ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan murid kita. Contohnya dia. Apa contoh posisi yang pertama? Penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa. Itu adalah guru ketika menyampaikan ini contoh. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan nanti. Itu adalah suatu bentuk guru sedang bertindak sebagai penghukum Bapak Ibu. Akibatnya adalah siswa itu akan memberontak menyalahkan orang lain untuk berbohong. Sehingga mereka tidak disalahkan, menjual nama orang lain. Bu, bukan saya Pak, Bu, tapi si A. Itu yang akan dikatakan siswa. Sekarang kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena apa? Mereka tidak merasa dididik dengan hal yang berkualitas. Itu yang akan ada dalam pikiran siswa kita. Sehingga yang terpikir dalam otak siswa atau murid kita adalah, biarkan saja, nanti guru juga marah-marah lagi. Karena sudah sering demikian, Anda terlalu apa, nanti pasti marah gue. Itu yang akan mereka sampaikan. Dan dampaknya kepada murid adalah mereka akan mengulangi hal sama. Jadi ketika sudah kita marah-marahkan, nanti mereka akan mengulangi hal sama lagi. Itu ketika kita berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, bagaimana ketika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang pertama misalkan, guru akan ceramah di depan kelas dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan sikapmu seperti ini. Nah itu kata-kata yang kita sampaikan dalam kelas misalkan. Ketika itu kita keluarkan Bapak Ibu, otomatis itu adalah kita bersikap sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Itu mesti kontrol kita. Maka guru kata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres ya kelakuan kamu demikian dan segala macam. Kemudian hasilnya adalah menyembunyikan atau akan menyebabkan siswa itu akan berbohong Bapak Ibu. Akibat yang kita kerjakan. Akibatnya terhadap dunia luar adalah murid meletakkan guru juga di dalam dunia berkualitas. Contoh, makan saya. Dampaknya terhadap siswa adalah mereka akan tidak percaya diri Bapak Ibu. Kamu sudah gagal. Karena dalam pikiran mereka, berarti saya sudah mengecewakan ibu ini, saya mengecewakan bapak ini, saya mengecewakan orang tua saya. Hal demikian akan terpikir oleh mereka. Akhirnya apa? Mereka akan merasa rendah hati atau rendah diri. Akibatnya tidak percaya diri mereka ke depan. Itu dampak yang akan dimunculkan. Dan bagaimana jika kita berposisi sebagai teman? Mereka membuat alasan-alasan untuk murid, misalkan, ayo lakukan ini. Misalkan kita ingin si A berbuat A atau berbuat C. Asalkan A, silakan bantu ini. Lakukan itu demi kebaikan ibu, untuk bantu ibu dan segala macam. Masa kamu tidak mau bantu ibu? Apa kamu ingat tidak ibu pernah bantu segala macam? Jadi istilahnya hari ini kita meminta siswa untuk melakukan sesuatu itu karena hal lain, karena kita, gitu loh, bukan karena diri sendiri. Akibat yang akan dimunculkan adalah siswa ketergantungan Bapak Ibu. Dan dampak akhirnya adalah akibat dari semua hal yang kita kerjakan ini, siswa akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan membiasakan dia tergantung dengan orang lain. Itu akibatnya. Yang keempat, pemantau. Pemantau ini adalah kita akan menghitung dan mengukur. Jadi pemantau ini tugasnya ini aja Bapak Ibu. Misalkan siswa ini bermasalah ini, si A terlambat, kamu tahu bersekolah? Nah sudah, perhatikan. Perlihat perhatian sekolah ke depan yang ulangi, misalnya kamu saya hukum. Nah, demikianlah tindakan dari pemantau. Jadi pemantau ini terkesan gimana ya, hanya sedang mendelik situasi saja. Nah tolong perhatikan peraturan yang disepakati bersama, itu tugas pemantau Bapak Ibu. Akibatnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika mereka salah ya ada sanksinya. Ketika mereka benar dikembalikan lagi seperti ini. Cukup fokus kepada peraturan sekolah saja. Ini pemantau. Mereka nggak berubah apa-apa. Salah kita kembalikan peraturan, Itu contoh pemantau. Tetapi dari 4 yang sudah tadi Bapak Ibu, yang terbaik adalah yang kelima ini Bapak Ibu. Kita berperan sebagai manajer. Bagaimana? Kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita berikan pertanyaan. Sekarang contoh, misalkan si A ini melanggar. Apa yang sudah kita yakini? Atau misalkan sebut nama siswa kita, misalkan namanya ini Budi nih. Budi, apa yang sudah kita yakini Budi? Apa yang sudah kita sepakati? Kira-kira ketika ini sudah terjadi, apa yang dikerjakan untuk memperbaiki semua ini? Sikap-sikap itulah sikap-sikap yang harusnya kita berikan kepada siswa kita atau murid kita
dengan posisi kita sebagai manajer. Akibatnya apa? Siswa akan mampu mengevaluasi dirinya sendiri dan mampu bagaimana cara memperbaiki kesalahan sendiri. Target yang akan dimunculkan. Hasil dari yang kita dapatkan ketika kita melakukan posisi sebagai manajer, ini kita dapatkan Bapak Ibu. Ini contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, misalkan kamu ketika tidak pakai topi, hormat bendera 1 jam. Itu ketika guru bertindak sebagai penghukum Bapak Ibu. Ketika guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu ingatkan Budi, harusnya Ibu sudah memberitahu kamu berulang kali, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Itu merasa bersalah Bapak Ibu. Ketika ini kita ucapkan, berarti kita memunculkan rasa bersalah terhadap diri siswa kita atau murid kita. Ini dia sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan atau kesalahan yang kamu perbuat? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki? Itu adalah tindakan yang kita berikan sebagai manajer, yang mana ini mengajarkan siswa untuk berpikir mencari solusi terhadap masalah yang mereka buat sendiri. Ini yang sedang kita kerjakan Bapak Ibu. Nah sekarang saya ingin tanyakan Bapak Ibu, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer Bapak Ibu? Nah kita cek Bapak Ibu. Ini masih kecil Bapak Ibu ya. Saya sudah buat di sini Bapak Ibu, tapi saya jelaskan. Ini benar Bapak Ibu. Oh, sorry, yang lain, sorry, maaf. Kita next saja nanti. Ya Bapak Ibu. Ketika kita menyampaikan ini kepada siswa kita atau murid kita, maka kita menjadi seorang guru yang bertugas atau bermisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian dilanjutkan. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kira-kira kita mesti jadi sebagai apa Bapak Ibu? Man? Kita cek ya. Bagi teman. Dan berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bapak Ibu. Maka inilah yang seharusnya kita kerjakan. Dan terakhir Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Sebagai pembuat rasa bersalah, karena mereka akan menyesali apa yang tidak mereka kerjakan. Ini dia. Oke, jadi yang sebenarnya Bapak Ibu, seharusnya posisi kontrol institusi kita sebagai guru dari 5 posisi kontrol tadi seharusnya adalah di antara kelima posisi kontrol yang tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan juga sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita sebagai manajer. Karena apa? Karena dalam permasalahan manajer ini kita akan memberikan solusi, yang mana solusi itu mereka sendiri yang mencarikan. Mereka mencari solusi atas permasalahan yang mereka buat sendiri. Nah, posisi kontrol institusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersiapkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Kemudian, sebagai manajer, kita juga posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid, sehingga mereka dapat menjadi murid yang baik. Mungkin demikian kesimpulannya. Keyakinan kelas ini yang sebenarnya Bapak Ibu, yang mungkin ada sebagian guru sudah menjalankan, ada yang belum. Hal pertama yang kita kerjakan sebelum kita masuk ke kelas adalah ini. Kita buat sebuah keyakinan kelas tentang apa yang akan kita sepakati di kelas. Karena ini ada perbedaan Bapak Ibu. Kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Nah, saya tanyakan Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa beda antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Terima kasih Bu, betul sekali Bu. Inti kesimpulannya adalah bahwa keyakinan kelas itu adalah hasil kolaborasi antara murid dan guru. Berarti kita bersama meyakini, menyepakati ini. Sedangkan untuk yang peraturan kelas itu cenderung kita yang membuat peraturan dari kita untuk murid kita. Contoh begini, pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya contohnya Bapak Ibu itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan unik, asal atau umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kalimat atau kata-kata yang kita gunakan dalam keyakinan kelasnya Bapak Ibu harus kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas seperti yang disampaikan tadi. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Keyakinan adalah hasil keputusan kita bersama. Itu kesimpulan, kalau peraturan tidak. Sehingga guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Berarti kesepakatan bersama. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada sebuah contoh kejadian Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan kita di sekolah. Ini. Yang pertama, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan begini, kita punya kasus hari ini siswa kita terlambat datang ke sekolah. Maka tindakan yang kita kerjakan adalah pertama, validasi terhadap tindakannya dulu. Kita validasi apa kesalahan yang sebenarnya. Kemudian kita tanyakan keyakinan, kita stabilkan identitasnya, baru kita menanyakan keyakinan seperti apa. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas atau ke arah identitas sukses. Ini menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini yang biasa kita sampaikan. Contoh, siswa kita melanggar, misalkan contoh ini terlambat ke sekolah. Nah, tidak apa-apa. Salah itu manusiawi. Ibu pun atau bapak pun pernah melakukan hal yang sama. Itu satu bentuk yang bisa menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kata-kata seperti itu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Contoh misalkan begini, kita menyampaikan ke siswa kita, Bapak atau Ibu tidak perlu tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak hari ini ingin kita cari apa penyelesaian masalah kita hari ini. Kata-kata yang kita keluarkan demikian Bapak Ibu, berarti kita sedang menstabilkan identitas yang terjadi hari ini terhadap siswa kita atau murid kita. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Contoh, Bu, mohon maaf Bu, saya salah karena saya tadi kebetulan datang terlambat, banyak dari pagar lagi. Jadi yang kita bisa sampaikan dengan cara untuk menstabilkan identitasnya adalah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri nak, secara terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oh tidak Bu, saya ingin begini, kita cari solusinya. Itu menstabilkan identitas saya Bapak Ibu dan masalah-masalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memastikan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon kepada yang menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini kita kembali ke tadi Bapak Ibu, yang seharusnya dan yang terjadi, itu gambarannya. Ini ada contohnya. Bagaimana kata-kata yang bisa kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah? Yang bisa kita kerjakan adalah, contoh, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa melakukan hal tersebut? Ini contohnya kata-kata dalam memvalidasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dan tindakan yang salah. Contoh, kita tanyakan, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas.
Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati tadi, keyakinan kelas di kelas kita, apa yang kita sudah kita sepakati. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah contoh-contoh kata-kata dalam menanyakan keyakinan. Ini contoh Bapak Ibu. Saya mohon izin. Agak lebih kurang saja Bapak Ibu ya, kalau nanti judulnya kurang jelas pengucapannya. Ini contoh. Ini adalah bentuk satu buah kegiatan restitusi yang kita buat, yang memang kami diminta untuk membuat. Ini kita mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, menurut Sidik terlambat itu merupakan sebuah kesalahan tidak? Itu masuk bagaimana Bapak Ibu? Fase validasi ataukah masuk ke dalam kategori yang pertama tadi? Kira-kira masuk validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan atau menstabilkan identitas Bapak Ibu? Ketika menanyakan, menurut kamu terlambat itu salah tidak? Ya, validasi tindakan. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Bentuk kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang penting kita belajar kesalahan yang sudah kita buat. Oke. Di sini dikatakan bahwa setiap manusia itu wajar. Kita wajar melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Posisi menstabilkan identitas. Sekarang sini kita mencari solusi bersama atas informasi ini. Kelas kita mana yang kelas kita? Bisa berarti di sini itu sama begitu saja. Bukan perempuan kita. Sama halnya seperti yang sedikit sebutkan tadi bahwa disiplin adalah sebagai kunci kesuksesan. Saya menyesal sedangkan penembak sikap yang sangat baik sudah dilakukan dengan cara menunggu sedikit agar sedikit terlambat bisa. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berjalan lagi untuk bermain solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua sedikit untuk sekarang silakan dikembali sekarang. Itu contoh gambarannya Bapak Ibu. Jadi itu adalah bentuk gambar-gambaran kita dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi tadi. Jadi memang gambaran pertama kita tanyakan dulu keyakinannya, menstabilkan identitas dan lain-lain. Itu ada tiga tahapan yang kita kerjakan dan menyelesaikan sebuah permasalahan siswa. Dan ini memang ada sedikit mungkin poin-poin penting yang bisa saya simpulkan untuk Bapak Ibu semua hari ini adalah bahwa kita perlu memerankan diri kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman dan lain. Karena apa? Pada posisi sebagai manajer, siswa kita akan mampu atau kita akan mampu memanajemen dirinya sendiri menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin itu gambarannya Bapak Ibu. Next. Ini dia. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut yang menjalankan di contoh konsep tadi. Ada disiplin positif yang disampaikan tadi, ada motivasi perilaku manusia. Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian fungsi kontra restitusi dan segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah yang memang harus yang dipelajari dalam budaya positif yang ada di sekolah. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Kita cukup tampung 2 atau 3 pertanyaan paling banyak Bapak Ibu. Mengingat mungkin ada Bapak Ibu yang mau sampaikan. Kalau ada silakan Bapak Ibu. Yang itu kesimpulannya adalah bahwa sekali lagi kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Bukan sebagai penghukum, bukan juga sebagai teman. Karena apa? Itu paling penting dengan tujuan sehingga siswa itu mampu menyadari mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Kemudian permasalahan-permasalahan yang lain, contoh ini kita juga perlu membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya berharap mungkin ke depan, mungkin bagi ada yang belum, ke depan kita sebelum memulai pembelajaran baru, ajaran baru kita nanti Bapak Ibu, kita perlu buat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu yang kita sepakati bersama. Yang intinya adalah kesepakatan kelas itu adalah kata-kata yang positif Bapak Ibu.
Kita isi kata-kata positif di dalamnya. Jadi nanti minta mereka buat sendiri. Contoh kata positif adalah apakah tidak terlambat. Kita bukan tidak dibenarkan, saya dianjurkan untuk tidak menggunakan kata-kata tidak maksudnya. Jadi kata-kata yang bagus. Yang hari ini kata-kata yang membuat sifat positif itu bukan tidak itu digunakan di sana. Nah ini contoh Bapak Ibu, misalkan contohnya gini, yang sebenarnya kita menginginkan supaya siswa kita tidak membuang sampah sembarangan. Kan itu dia kata-katanya. Dalam penggunaan penerapan kata-kata dalam untuk keyakinan kelas, bukan kata tidak mau sampah sembarangan, tapi menjaga kebersihan kelas. Itu katanya, perbedaannya di situ. Jadi kata tidak dan bukan itu juga kita gunakan, kita perenak lah mungkin, kita perbagus pengucapannya. Atau yang lain misalkan, jangan mematahkan bangku atau kursi, jangan mematahkan kursi atau meja di kelas. Kata jangan kan, yang lebih tepatnya apa Bapak Ibu? Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Nah itu dia pengucapannya. Jadi pembuatan kata-kata keyakinan kelas itu seperti itu. Tidak ada kata-kata yang penggunaan kata tidak, bukan, jangan itu tolong dihindari. Atau contohnya seperti ini. Tidak akan dihukum ketika tidak membuat tugas. Jadi kata yang tepat apa? Mungkin kita buat bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah itulah gambarannya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu semua, saya pikir kalau memang tidak ada lagi, mungkin saya mungkin akhiri pertemuan kali ini. Kalau masih ada yang tanyakan silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu 2 menit lagi atau 3 menit lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Iya silakan Bu. Pada umumnya siswa kita di sini ini pada umumnya tidak ada orang tua, ada orang tuanya bapaknya tidak ada dan emaknya tidak ada. Pada umumnya juga orang tuanya itu di Malaysia dan juga punya suami di Malaysia. Jadi tidak ada perhatian di rumah mungkin. Jadi menurut saya begini Pak, bagaimana caranya kita itu untuk untuk mengatasi semua ini. Bagaimana siswa kita itu bisa mendapatkan perhatiannya di sekolah. Ya, jadi biar tambah semangat dia belajar dan tambah semangat dia ke sekolah. Bagaimana seperti kami contohnya saja Perda. Saya rasa Perda ini sangat membutuhkan perhatian. Cuma itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya simpulkan saja. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu semua. Jadi berdasarkan mungkin pengalaman saya pernah mengajar hampir kurang lebih 10 tahun di sekolah yang sebelumnya, saya juga dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang sama Bapak Ibu. Saya mulai mengajar itu tahun 2013 dan sampai hari ini. Jadi memang ada di satu wilayah juga yang di tempat saya mengajar semua itu mungkin di daerah bagian mulai dari Lumpur Danau, Semerak, kasusnya hampir sama kayak tadi saya beritahu Bapak Ibu. Mereka tinggal sama nenek, kemudian orang tua tidak ada di tempat, orang tua pergi merantau dan lain-lain. Jadi memang selama ini Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan dan saya sangat memaklumi dan sangat paham. Karena mereka tidak dapat perhatian yang mereka inginkan di rumah, mereka menjadi perhatian lain keluar. Itu normal Bapak Ibu. Sama seperti kita akan berada di tempat kita dihargai. Itu kesimpulannya seperti kita. Siswa pun demikian juga. Kali ini kalau menurut saya selama ini Bapak Ibu, saya mungkin di proses pengalaman saya mengajar mungkin tidak selama Bapak Ibu semua mungkin. Tapi setidaknya hari ini Bapak Ibu, saya biasanya kalau dengan berbuat sesuatu, melakukan sesuatu lah, terutama dalam fungsi saya sebagai guru hari ini, saya orangnya all out Bu. Terkadang mungkin sampai detik ini pula contoh, saya terkadang bekerja untuk sesuatu tidak mengenal waktu Bapak Ibu. Mungkin ketika sampai detik ini pun itu masih saya pegang.
Karena saya berprinsip begini Bapak Ibu, saya meyakini semua kita Bapak dan Ibu menjadi guru yang ingin kita capai satu hal, menanamkan kebahagiaan pada orang lain. Saya yakin semua kita demikian. Karena ketika kita yang berprestasi Bapak Ibu, kepuasannya itu sampai 170. Nah, menurut saya ini. Tapi ketika kita berhasil memberikan kebahagiaan kita kepada orang lain dan mereka berhasil, target itu persentasenya sampai 90 Bapak Ibu. Akan beda kebahagiaan ketika kita yang sendiri yang berhasil dengan kita mendidik orang berhasil, itu beda kasusnya. Kembali ke kasus ini. Saya juga pernah berhadapan dengan kasus ini sudah banyak sekali Bapak Ibu, sangat banyak sekali. Bukan hanya kasus seperti ini saja, orang tua di Malaysia dan lain, bahkan kasus perceraian orang tua aku paling sering saya hadapi Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak yang mencoba lari dari hirup pikuknya permasalahan di rumah, tidak mau pulang ke rumah. Ya, saya pernah mengalami Bapak, karena suatu waktu dulu pernah satu waktu di tahun 2000, berarti dia udah tamat sekarang, kurang lebih 2017-16an lah Bapak Ibu. Ada seorang siswi putri itu kabur dari rumah Bapak Ibu, lari ke rumah saya. Alasannya, mohon maaf ini ayahnya cepat tangan Pak, Bu, karena dia dan mama sekali lagi mungkin berada di sini ya, hari ke rumah saya. Waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Saya nggak di rumah tuh Bapak Ibu, karena waktu itu kebetulan pada masa itu saya masih aktif di kegiatan-kegiatan yang di luar. Jadi lagi mencari nafkah di luar Bapak Ibu, tidak ada di rumah. Jadi dihubungi untuk pulang. Disampaikan ada siswi di rumah yang nangis katanya. Karena kalau kita sebagai guru, terutama Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau anak-anak datang ke rumah dan nangis, pikiran itu jauh Bapak Ibu. Pikiran itu pasti buruk sekali itu. Saya pulang, saya tanyakan permasalahannya, sama lah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi maksudnya hari ini, kasus ini kenapa saya beberkan di sini hari ini? Ya memang tidak saya sebutkan orangnya, tidak mungkin saya sebutkan karena perlu asal yang dijaga. Terus saya sampaikan hari ini adalah bukan siswa, kita satu manusia akan mencari suatu kenyamanan lain ketika kita nyaman tapi yang lama Bapak Ibu. Tugas kita sebagai guru Bapak Ibu, tentu ini saya bisa memastikan kita guru tidak akan mungkin bisa menggantikan usia orang tuanya Bapak Ibu, itu mustahil. Tugas kita sebagai guru hari ini yang saya selama ini saya kerjakan adalah saya berusaha untuk menjadi temannya ketika mereka berteman. Saya berusaha menjadi orang tuanya ketika mereka butuh perhatian. Saya berusaha menjadi kakaknya ketika mereka ingin bercerita. Kayak gitulah kurang lebih. Saya posisikan demikian Bapak Ibu sampai detik ini. Makanya ketika saya dengan siswa-siswa saya terutama hari ini, saya tidak pernah memberikan patokan hari ini di luar sekolah ini. Saya guru, kamu siswa, enggak Bu. Saya selalu memposisikan diri saya ketika hari ini dalam suasana bermain sepak bola contoh, berarti saya akan satu tim, bukan gurunya. Ketika mungkin hari ini contoh dia curhat, mungkin contoh siswa kan sering itu curhat, berarti saya bisa jadi sebagai temannya. Atau mungkin ketika dia punya permasalahan, mungkin saya sebagai orang tuanya atau sebagai gurunya. Posisi inilah makanya saya menyampaikan bahwa guru itu Power Ranger. Guru itu Power Rangers. Ada pilihan-pilihan Power Ranger itu memang guru. Kenapa? Karena guru memang bisa posisi semua hal Bapak Ibu. Karena hari ini kita guru mengurus orang hidup. Barang hidup ini, kalau di kantor tidak Bapak Ibu, tapi kita di sekolah itu mengurus manusianya. Orang yang diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran yang harus kita olah, tidak mungkin kita menyamakan semua pendapat, menyamakan semua ide kita, mungkin menyamakan pikiran semua tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi hari ini maksud saya adalah tugas kita hanya mengerjakan sesuatu yang mungkin sebatas tupoksi kita Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin lagi masuk sampai ranah ke jauh kecampuran permasalahan keluarga orang lain, itu tidak mungkin. Tapi hari ini bagi saya, selama ini pengalaman saya demikian Bapak Ibu. Ketika mereka butuh perhatian atau minta perhatian dari kita, berusaha untuk beri perhatian semampu apa yang kita bisa Bapak Ibu. Dan tentunya ada batasan-batasan tertentu. Itu yang paling penting bagi saya. Kalau untuk anak-anak kita yang di sini, saya pikir cari perhatian ini, saya pikir di usia SMP normal, kita juga pernah di masa itu. Kita pernah berada di posisi itu Bapak Ibu. Saya mengakui Bapak, tadi saya ceritakan Bu Wika tadi. Bu Wika juga ada Bu Intan juga sama tadi, bertiga tadi. Ceritakan bersama, pada masa SMP Bapak Ibu kita sangat ingin diperhatikan oleh orang lain. Saya juga demikian. Pulang SMP ketemu guru itu memang dia minta dipuji di orang banyak tuh luar biasa rasanya Bapak Ibu. Apalagi mungkin dulu, sekarang mungkin nggak ketemu lagi Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu juga, tolong nanti bantu ke rumah Bapak ya, atau bantu ke rumah Ibu, bantu bersih rumah, atau bantu mangga-mangga rumput ada di rumah kita demikian. Atau mungkin sama Ibu minta bantu ke sawah dan lain-lain. Pada masa sekarang ini Bapak Ibu, saya pikir nggak akan terjadi itu. Kalau dulu itu kebanggaan Bu, sampai ke sekolah, kemarin saya disuruh Bapak tuh bantu Bapak tuh ke sawah.
Padahal kita bantu kerja tanpa lupa kita bahagia. Hanya karena dekat dengan guru atau disuruh oleh gurunya. Jadi maksud saya hari ini, ketika ada siswi kita yang mungkin minta perhatian atau siswa kita minta perhatian dengan keadaan seperti ini, kita bisa posisikan diri Bapak Ibu. Kapan kita sebagai orang tua, sebagai teman, karena bagaimanapun juga ini pengalaman saya Bapak Ibu mungkin tidak sejauh pengalaman dari Bapak Ibu lah hari ini, tapi setidaknya itu yang saya kerjakan dan alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan itu saya kerjakan Bapak Ibu. Saya selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, selalu berusaha maksimal mengerjakan apa yang diamanahkan ke saya, dan selalu berusaha yang lebih baik daripada sebelumnya Bapak Ibu. Karena mungkin pribadi saya orangnya tidak mau kalah saya Bapak Ibu. Ketika mungkin hari ini saya berada di sekolah ini, saya tidak mau sekolah saya hari ini kalah di sekolah itu, saya nggak mau demikian. Setidaknya hari ini ketika orang bisa 2, saya bisa 1. Lebih kalau bisa 1 daripada 2 kosong Bapak Ibu. Itu prinsip saya. Dan hari ini kalau mahasiswa tadi itu dia, kita butuh siswa kita memang butuh perhatian. Cuman hari ini saya berharap tentu kita sebagai manusia pun juga ada batasan-batasan dalam bersikap dan memberikan perhatian. Di hari ini saya berharap semua kita memahami memang itulah keadaan kita hari ini di sekolah kita hari ini sama-sama. Mau tidak mau kita harus terima dan sama-sama dari penyelesaian hal demikian. Yang jelas mereka masih mau sekolah, masih melanjutkan pendidikan mereka dan tidak melakukan hal macam-macam. Itu paling penting Bapak Ibu semua. Bekerja sama, berkolaborasi intinya. Kemudian tim yang kuat tadi. Saya pikir mungkin itu masih ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Ya baik, jika tidak ada terima kasih. Jika tidak ada lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam pengucapan hari ini. Saya akhiri beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.